Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak Coach Stephen yang bersedia mendapatkan giliran menjadi host kita pada Scores hari ini. Yang saya hormati Pak Nurhalis. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk sharing bersama kita di The School of Coral Reef Restoration. Dan Mas Firly, terima kasih sudah berkenan untuk sharing kegiatan-kegiatan di Kepulauan Seribu dari Oceanara ya. Dan Pak Nurhalis tadi dari timur kita nih, Universitas Khairul ya Pak ya. Terima kasih banyak. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh praktisi, akademisi, ilmuwan, ataupun juga pemerhati terkait restorasi terumbu karang. Jadi kami memandang perlu di IPB untuk membentuk namanya Sekolah Restorasi Terumbu Karang. Ini untuk ajang saling bertukar pikiran, menjadi ajang pembelajaran bagi kita semua, agar teknik restorasi itu terus menjadi memasyarakat dan juga menjadi bahan pembelajaran. Jadi masyarakat kita sudah disuguhi tentang restorasi itu sudah sejak lama dan aktif banyak kegiatan itu ketika ada Kormap misalnya dan lain-lainnya, dan sekarang berkembang sekali teknik-teknik yang ada di Indonesia. Dan tentunya dengan adanya Scores ini menjadi wadah kita bersama, wadah belajar, wadah tukar pikiran, dan harapannya nanti kita bisa mendapatkan suatu rumusan yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama yang bisa kita wariskan kepada generasi kelautan yang akan datang. Dan The Scores ini menjadi unik karena menjadi satu-satunya yang kami tahu sejauh ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Jadi baik dari masyarakat, pemerintah ataupun akademisi ya. Jadi ini menjadi wadah untuk kita semua untuk bisa belajar bersama. Jadi tidak ada teknik satupun yang lebih unggul atau lebih yang lain, tapi yang kita pelajari di sini bagaimana mempelajari hal tersebut dan dalam kondisi apa kita akan memakainya. Dan tentunya ini akan bermanfaat kepada masyarakat dan tentunya pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya di dalam merestorasi terumbu karang. Nah, The Scores ini menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat dan bisa diklaim di universitas masing-masing. Jadi silakan untuk dicatat, nanti namanya kan ada absen, dan ketika nanti akan setiap minggu kalian mengikuti, karena ini sampai bulan April slot sudah terisi. Jadi setiap Senin jam 3:30 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, kita akan bertemu mendengarkan pemaparan dari berbagai narasumber. Dan ini kalian bisa klaim nanti. Jadi kami akan selain sertifikat, jika diperlukan akan bisa mengeluarkan surat keterangan dari IPB. Demikian Scores kita yang kelima. Jadi tidak terasa yang kelima setelah pembukaan di Hari Nusantara, kita akhirnya bisa menggelontorkan 5 kelas, dan ini adalah kelas kedua ya di tahun 2022 ini. Jadi mudah-mudahan kita terus bersemangat di dalam berbagi ilmu dalam restorasi terumbu karang. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah, ini kepala sekolahnya Mbak Ade yang sudah merancang ini dan berjibaku bersama wakil kepala sekolah Pak Begin. Makasih Pak Kadep. Untuk bisa terus menyemangati dan semangat berbagi ya, berbelajar bersama. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa mengupayakan ini dan bisa mendatangkan semua praktisi yang melakukan hal tersebut sehingga bisa terangkum di dalam The Scores. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih banyak Coach Stephen yang siap memandu pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berharap share screen-nya sudah bisa ditampilkan. Sudah bisa dilihat Pak Steve. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Pertama-tama saya bersyukur bahwa mendapat kesempatan yang luar biasa. Saya sapa kepada yang terhormat Pak Hawis sebagai penanggung jawab, Pak Begin dan teman-teman di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Saya berasa saya kembali ke Bogor setelah kurang lebih 6 tahun saya tinggalkan Bogor. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Sudah lama dihubungi oleh Pak Begin dan saya hampir lupa bahwa tanggal 24 ini saya bergiliran untuk menyampaikan pengalaman. Jadi dalam kesempatan ini saya berharap kita bisa bertukar pikiran. Saya membawa topik yang mungkin agak berbeda dengan saya tidak mengikuti bagaimana perkembangan skors di sebelum-sebelumnya, tapi saya anggap bahwa kegiatan ini sudah banyak kita melakukannya, teman-teman sudah banyak melaksanakannya dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan mungkin hal yang sedikit berbeda dari teman-teman lain berkaitan dengan bagaimana tantangan kita dalam mengajak masyarakat yang ada di wilayah yang mulai tergeser struktur sosialnya oleh tulis lagi, tapi mari kita sama-sama lihat, mari kita sama-sama menyaksikan ceritanya, bagaimana perjuangan kami untuk mencoba mengajak masyarakat di sekitar lingkar tambang untuk bisa berperan, dan nanti seperti yang Pak Hawi sampaikan tadi, pada akhirnya mereka yang seharusnya memainkan peranan ini, kita hanya bertugas untuk mengedukasi mereka, mendampingi, dan sebagainya. Baik, saya kira ini perkenalan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya staf pengajar di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun Ternate. Saya satu produk asli dari Hairun tahun 94, kemudian pendidikan S2 saya kebetulan mengikuti program kerjasama Universitas Samratulangi Manado dengan Angkona University dalam bidang Management of Coral Reef Biodiversity atau Indonesian Management of Coral Reef Biodiversity. S3 saya alumni IPB, Teknologi Kelautan, tetapi tetap melakukan penelitian terhadap ekosistem terumbu karang. Berkaitan dengan terumbu karang, saya juga mengikuti beberapa kegiatan seperti TOT monitoring kesehatan terumbu karang, coral identification using coral finder, dan saya juga bersertifikat penilai kondisi terumbu karang. Tapi mungkin sudah expire karena 2018 hanya berlaku 3 tahun. Saya kira itu perkenalannya, dan saya memulai ini dengan saya menyebut ini Alkisah. Perjalanan yang cukup panjang dari Juli 2019 sampai rencananya besok lusa hari Rabu tanggal 26 kita akan mengunjungi mereka untuk melakukan monitoring yang kedua kali. Jadi kalau bisa saya ceritakan kisahnya, kita bersepakat dengan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, namanya IWIP atau Indonesian Wedabai Industrial Park di salah satu kabupaten di Maluku Utara. Kemudian ini perjalanannya, nanti akan saya jelaskan secara rinci setiap perjalanan ini. Jadi yang paling kurang informasinya bahwa ini adalah satu perjalanan panjang. Saya menggambarkan seperti gelombang, ini ada naik, turun, dan sebagainya, akan saya ceritakan lebih jelas di bagian berikutnya. Jadi pada bulan awal pertengahan tahun 2019, kami berkomunikasi dengan salah satu perusahaan di Halmahera Tengah atau IWIP ini. Mereka berniat untuk melaksanakan restorasi ekosistem pesisir di sekitar wilayah tambang, jadi terumbu karang dan termasuk juga dengan mangrove. Nah, tawaran itu kami diskusikan. Jadi tawarannya apabila kalau hanya melaksanakan kegiatan restorasi, selesai kegiatan maka akan berakhir begitu saja. Nah,
Jadi kita menawarkan kepada mereka bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi mereka menyetujui itu, dan secara institusi kami dari Pusat Studi Kebaharian kemudian bekerja sama dengan mereka, dan peran kita masing-masing. Kira-kira kalau kami melakukan pendampingan, edukasi kepada masyarakat, kemudian pihak perusahaan dianggap menjadi mitra dan mendukung pengembangan kegiatan mereka, sehingga harapannya kapasitas masyarakat meningkat dan mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan. Kira-kira begitu konsepnya. Nah, ini tahap awalnya. Kita melakukan survei di sekitar kawasan industri. Jadi perlu saya informasikan bahwa kawasan ini kadang-kadang menjadi salah satu kawasan industri yang terbesar di Asia, sebelumnya di Morowali, tetapi dengan berkembangnya di Halmahera Selatan ini kira-kira lokasinya, karena targetnya mereka membutuhkan 500.000 karyawan untuk mendukung kegiatan mereka. Nah, dengan demikian bahwa desa-desa di sekitar mereka itu mulai tergeser sosiokulturnya dan semua akan mengarah pada pekerja tambang. Nah, kita coba lihat satu-satu ceritanya. Jadi pada awalnya kami melakukan survei terlebih dahulu untuk menetapkan di mana saja kawasan yang akan memenuhi persyaratan untuk kita laksanakan kegiatan restorasi terumbu karang dalam hal ini. Bersama-sama juga dengan mangrove, tapi di sini saya hanya menyampaikan saja bagaimana kegiatan rehabilitasi terumbu karang. Jadi hasil survei kita kurang lebih 39% kawasan yang ada di sekitar kegiatan lokasi area pertambangan itu adalah 39%-nya dalam kondisi sedang, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bersepakat dalam FGD dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, bahwa 3 lokasi ini menjadi sasaran nanti dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Nah, 1 dan 2 ini kebetulan berdekatan dengan masyarakat yang ada di lingkar tambang. Kemudian area yang kedua ini pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena pada bagian ini sudah dikonversi habis menjadi kawasan tambang. Nah, dalam tahap pertama kita mencoba bersepakat dengan masyarakat bahwa setiap desa akan mengirimkan 10 orang volunteer. Jadi di sini ada 2 desa, di sebelah baratnya, kemudian di sebelah timur ada 1 desa. Jadi pada FGD itu sudah bersepakat akan mengirimkan 10 volunteer masing-masing desa. Oke, apa yang terjadi kemudian? Volunteer sudah kita sampaikan di dalam pertemuan pertama itu akan dilatih karena ini kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Maka kita sudah sampaikan bahwa semua volunteer masyarakat akan diberikan pembekalan tentang diving course dan diberikan sertifikat. Nah, tetapi ini tantangan pertama kami. Volunteer itu bongkar pasang. Jadi bahkan sampai karena pelatihan selam ini dilakukan kira-kira 5 hari, sampai hari ketiga masih terjadi pergantian masyarakat yang direkrut untuk menjadi bagian dari kegiatan ini. Nah, dalam pergolakan itu akhirnya kita hanya bisa merekrut 6 orang. Nah, ini sangat disayangkan. 6 orang itu juga ceritanya cukup panjang. Yang benar-benar pemuda dari desa itu hanya 1 orang. Nah, ini sini saya tulis, saya sampaikan informasinya. Ada 1 orang guru, kebetulan kegiatan ini dilaksanakan di salah satu SMK di sana. Kemudian 3 orang pelajar. Dan 1 lagi masyarakat. Jadi begitu luar biasa tantangannya untuk bisa kita rekrut mereka, karena setiap masyarakat yang sudah kita sepakati untuk dikirim dari setiap desa, itu ternyata model mereka sama. Yang pertama bukan dipersoalkan. Hal pertama yang mereka tanyakan adalah berapa besar mereka akan digaji. Nah, ini yang menjadi tantangan besar buat kami,
Berulang kali kami membuat penjelasan bahwa ini adalah untuk kepentingan Anda di sekitar kawasan, kemudian ada kewajiban dari yang melaksanakan kegiatan di sekitar desa Anda untuk kompensasi lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan yang mereka. Tetapi pada akhirnya kegiatan ini hanya bisa jalan dengan 6 orang volunteer yang berasal dari desa yang ada di sebelah barat tadi. Yang sebelah timur tidak ada lagi yang mengutus anggotanya, anggota masyarakatnya. Nah, dalam pembekalan ini juga selain kita melatih mereka untuk bisa menguasai teknik-teknik menyelam minimal diberikan open water, kita juga memberikan pelajaran-pelajaran tentang pengenalan ekosistem terumbu karang, termasuk bersepakat dengan mereka kira-kira modul yang akan kita siapkan seperti apa, yang mudah mereka buat, kemudian mudah mereka terapkan, dan seterusnya. Nah, tantangan berikut adalah COVID-19. Setelah pelatihan diving sekitar awal Januari 2020, bahkan instrukturnya kembali ke Manado setelah 2 hari, Manado ditutup, kira-kira begitu. Jadi kegiatan ini stuck lama sekali, sampai di pertengahan tahun 2020 baru bisa jalan lagi. Nah, untuk kesempatan itu kita manfaatkan saja berkomunikasi dengan para volunteers, berkoordinasi dengan perusahaan untuk merancang modul transplantasi yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kira-kira begini desainnya. Kita buat saja blok-blok yang ukurannya 75 cm panjang, 15 lebar, 15 tinggi. Kemudian pada bagian atas disiapkan pengikat untuk ditransplantasi sampel karang. Jadi nanti apabila sudah berkembang dengan baik, maka modul yang paling atas ini akan dipindahkan ke tempat yang diperlukan, baru diganti lagi dengan yang baru, dan ditransplantasi lagi yang baru. Begitu konsep kesepakatan kita dengan mereka. Dan mereka sangat setuju karena ini enteng saja untuk ditata di dalam laut, tidak terlalu berat. Kemudian semua perlengkapan untuk membuat ini disiapkan oleh pihak perusahaan. Oke, di bulan kita baru bisa ke lokasi, jadi istirahat dari bulan Januari, Februari, karena sudah COVID besar-besaran, maka kita baru bisa tiba di sana kembali bulan Juni 2020. Di sana kita sama-sama menentukan lokasi, kira-kira di sini, lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan transplantasi. Dari 50 modul yang harus disiapkan itu pada bulan Juni itu baru ada 10. Kemudian yang juga muncul baru lagi persoalannya adalah volunteer tinggal 5 orang yang sudah dilatih benar-benar, yang sudah dilatih dan mendapatkan sertifikat open water. 1 orang sudah tidak lagi aktif mengikuti kegiatan ini, tapi tetap saja jalan. Kemudian kita berdiskusi dengan mereka, praktek ring, mempraktekkan di darat dulu bagaimana teknik-tekniknya, kemudian baru dilakukan setting modul ini dan dilakukan pemilihan sampel karang donor, mengikat, dan melakukan proses pengukuran. Nah, ada hal menarik dari para volunteer ini, para masyarakat yang tergabung, yang tadi 6, tinggal 5 di eksekusinya, bahwa ini adalah kegiatan mereka pertama kali untuk menyelam dan bekerja. Setelah mereka dilatih open water kemarin, kemudian sudah punya kemampuan, ini pertama kali mereka menyelam dan bekerja. Jadi mulai melakukan setting, pemilihan karang donor, tetap kita dampingi, kemudian melakukan pengikatan sampel, baru kita melakukan pengukuran secara bersama-sama. Nah, ada hal menarik yang perlu saya informasikan dari kegiatan ini. Kita melakukan pengukuran bersama-sama dengan para volunteer. Kemudian praktis dari 5 orang ini hanya 4 yang bisa bekerja sama-sama karena salah satu pesertanya hanya dinyatakan oleh instruktur Triscuba. Jadi kita batasi dia dan pekerjaannya dialihkan menjadi seksi dokumentasi. Nah, praktis tinggal 4 volunteer yang bisa melakukan pekerjaan bersama-sama dengan kami. Kami melakukan pengukuran,
Kemudian mereka juga kami persilahkan untuk mengukur berdasarkan petunjuk yang telah kami sampaikan. Kemudian kami melakukan perhitungan terhadap kesalahan mereka di dalam proses pengukuran, dan sehingga bisa kita evaluasi. Jadi dari 4 ini ada yang kesalahannya 27%, kemudian 2 orang 34%. Yang menarik, volunteer keempat di kegiatan dia terlihat seperti menulis, mencatat, mengukur, tetapi catatannya kosong. Jadi tidak setelah muncul selesai kegiatan, catatannya tidak terisi. Jadi ini juga yang agak mengherankan kita. Kok di dalam kegiatan seperti mencatat, mengukur, tetapi catatannya tidak ada. Mana ini memang bisa dimaklumi kegiatan pertama mereka menyelam sambil melakukan pekerjaan. Tetapi 3 orang yang lain sudah kita hitung kira-kira errornya kurang dari 50%. Nah ini sebenarnya lumayan untuk mereka yang baru pertama kali melakukan kegiatan yang seperti ini. Oke, di bulan September 2020 kita melakukan monitoring yang kedua. Nah di sini sudah mulai kita kembangkan kepada mereka bagaimana organisasi datanya. Jadi sudah mulai karena yang pertama tadi hanya melakukan pengukuran panjang awalnya, pada monitoring kedua sudah mulai dicatat. Nah kita berusaha memberikan petunjuk kepada mereka dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya mengkodifikasi dari A sampai E dengan keterangan bahwa A adalah masih tetap ada, B hidup tapi terlepas dari modul transplantasi, mati dan seterusnya. Sehingga ini adalah catatan mereka. Jadi di bulan September 2020 itu dari target 50 modul yang harus disiapkan baru ditambah 6. Nah ini juga menjadi salah satu kendala. Ternyata komunikasi mereka dengan perusahaan yang mungkin kurang terlalu baik. Kemudian di kegiatan monitoring yang kedua bulan November tahun 2020 sudah ditambah menjadi 4 modul, dan mereka kalau dari gambar ini saya pikir bisa kita lihat bahwa mereka sudah semakin leluasa, semakin baik bagaimana memonitoring dan melakukan pengukuran-pengukuran untuk menghitung pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Jadi ini berlangsung terus dengan volunteer yang seperti tadi, yang bisa melakukan kegiatan registrasi hanya 4 orang. Nah, dari hasil yang sudah berjalan sampai bulan Maret tahun 2021, ini adalah hasil perhitungan yang mereka buat. Jadi laju pertumbuhan rata-rata selama 9 bulan yang dia mati itu 7,87 mm atau 0,87 mm per bulan kira-kira. Nah karena memang kecil karena yang ditransplantasi itu hanya 1 spesies, yaitu Praites, 1 genus saja Praites yang banyak sekali ada di sana. Kemudian setiap kegiatan monitoring kita dampingi mereka dan melakukan perawatan, pergantian yang rusak dan sebagainya. Nah, di akhir kegiatan pada tanggal 30 Maret 2021 kami serahkan kelompok ini ke perusahaan. Nah, kemudian dari awal memang perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat open water kepada mereka ketika kegiatan ini sudah kami serahkan kembali ke perusahaan. Nah, model kegiatan yang berjalan selama ini, perusahaan menggunakan mekanisme mereka akan diberikan reward apabila melaporkan kegiatan-kegiatannya, kira-kira itu. Tetapi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ini berjalan tidak seperti yang diharapkan karena setiap kegiatan itu baru bisa kita laksanakan apabila kita datang dalam jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring saja. Nah selama itu harapan kita mereka melakukan monitoring sendiri sesuai jadwal yang telah disepakati dan sebagainya, itu tidak berjalan dengan baik karena kami coba telusuri masalahnya ada di koordinasi antara mereka dengan pihak perusahaan. Nah sehingga di bulan September tahun 2021 ini sangat riskan karena anggota kelompoknya tersisa 2 orang. Nah ini besok lusa akan kami evaluasi lagi
dan mereka sudah sampaikan bahwa mereka sudah persiapkan penggantinya, tapi sangat disayangkan karena kelompok-kelompok yang sebelumnya itu sudah dilatih dengan baik. Nah ini kalau misalnya perusahaan bersepakat untuk kita lanjutkan lagi kegiatan ini, maka kita paling kurang mulai lagi dari awal. Jadi kegiatan transplantasi tahun September 2021 yang kami evaluasi, ya banyak yang sudah tidak terurus karena kelompoknya sudah berkurang. Dan ada pergantian penanggung jawab perusahaan yang juga merupakan salah satu penyebab kegiatan ini tidak bisa mereka awasi. Karena pada saat kita serahkan bulan Maret 2021 itu seluruhnya kita sudah serahkan karena dianggap kelompok masyarakat ini sudah punya kemampuan yang baik yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak perusahaan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka. Yang terakhir saya kira ya meskipun kita tetap harus optimis di tengah masyarakat yang telah bergeser kondisi sosial budayanya, masih ada saja beberapa orang yang masih bisa kita ajak bersama-sama untuk peduli dengan lingkungan pesisir. Kemudian kami juga berharap bahwa kemitraan dengan masyarakat itu kalau tidak didampingi dengan baik, ya kita bisa lihat kompensasinya seperti tadi. Saya kira itu beberapa cerita saya, mudah-mudahan bisa disimak, kita bisa berdiskusi, mencari jalan keluar, dan saya pikir teman-teman yang lain kalau punya pengalaman yang sama, kita bisa sharing atau bisa mengatasi seperti yang kami hadapi, mungkin bisa kita berbagi di sini untuk bisa menjadi satu pola yang baik untuk kami kembangkan di kemudian hari. Saya kira demikian Pak Steve, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurhalis untuk materinya, Pak. Sangat ini ya, mendapatkan banyak ilmu dari pemaparan Bapak untuk wilayah di timur Indonesia gitu. Ya. Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Nurhalis, mohon dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Firly Rahman Hakim Fauzi dari Oceanara. Kepada Bapak Firly, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sebelumnya Bang Steph. Sebelumnya saya mau menyapa kepada mentor-mentor saya yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bang Idris, Kak Yuri Kamadea, Pak Isa Yusidarta, dan rekan-rekan semua ya. Ada Bang Begin juga, ada Bang Hawis, ada Mbak ya, dan teman-teman lainnya. Sorry saya nggak bisa buka. Nah, saya jadi grogi sebenarnya karena yang datang mentor-mentor saya semua nih. Ya sudahlah ya, tapi santai aja. Jadi untuk teman-teman, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi aja mengenai penelitian saya yang pernah melakukan transplantasi di Pulau Kelapa II. Perkenalkan, nama saya Firly Rahman Hakim Fauzi. Berikut adalah CV singkat saya. Saya sekarang sedang mengembangkan Oceanara. Oceanara adalah sebuah lembaga peneliti independen, peneliti yang harapannya akan menjadi penelitian independen gitu, yang mendukung konservasi biota laut. Gitu teman-teman. Jadi nggak cuma karang, nggak cuma tripang, nggak cuma lamun dan segala macam gitu, nggak cuma ikan atau makrozobentos, tapi seluruh biota laut. Gitu. Seluruh biota laut kita mendukung konservasi dengan cara melakukan penelitian. Nah, ini CV singkat saya, dan kesempatan kali ini saya mewakili Oceanara akan menyampaikan ya pengalaman atau aktivitas yang sudah dilakukan sebenarnya, dan ini adalah bantuan dari SOA Sustainable Ocean Alliance dan juga Taman Nasional Kepulauan Seribu, khususnya SPTN 1 Pulau Kelapa II. Nah, ini saya terima kasih juga nih khusus untuk Pak Isa Yusidarta telah memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan restorasi terumbu karang di kawasannya. Nah, saya mau cerita dulu sedikit ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Nurhalis cerita tentang restorasi di area tambang gitu, kalau saya ceritanya restorasi di area Taman Nasional gitu, yang mana notabene Taman Nasional memang area perlindungan.
Nah, tapi menurut dari Permenhub itu yang dikatakan restorasi adalah upaya mengembalikan unsur hayati nih. Jadi karena ini adalah kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, saya mau ngasih tahu dulu basicnya bahwa restorasi adalah upaya, gitu, usaha, gitu kan ya. Jadi semuanya itu dibuat. Tapi ada yang digarisbawahi lagi dengan jenis asli, gitu. Bukan dari invasi ataupun yang didatangkan. Nah, yang menariknya lagi di Pulau Seribu lah istilahnya secara umum ya, itu kalau tadi Pak Nurholis cerita di sana banyaknya polites gitu kan. Nah, di Pulau Seribu itu banyaknya mentransplantasikan dengan bibit Acropora. Dan khususnya Acropora branching, di mana-mana transplantasi itu satu jenis, Acropora branching gitu kan. Nah, terus metodenya memang berbeda-beda. Kalau yang saya perlihatkan ini, saya share screen sekarang adalah metode RAK gitu ya. Metode RAK ini paling tingginya sekitar 60 cm dari dasar lah ya. Ini juga sampai ini kan ya masih menyentuh dasar gitu. Ini metode RAK. Nah, terus yang ini metode konblok kan. Ini tingginya mungkin sekitar 80 sampai 90 cm. Tapi ini juga sama, yang ditransplantasikan adalah Acropora branching. Gitu. Ini Acropora branching. Ini juga metode karang gantung yang sudah dilakukan di Pulau Kelapa II. Oh ya, ini di Pulau Kelapa II, ini di Pulau Kelapa II, dan ini di Pulau Tidung. Saya lakukan di Pulau Tidung. Nah, kalau yang ini juga ada struktur heksagonal yang dilakukan di perairan Pulau Panjang ya. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu. Kalau misalkan tadi Pak Nurholis hambatannya itu ada dari masyarakat gitu kan, dan ngomongin tentang praktisi. Bagaimana Pak Nurholis dan tim melakukan praktis restorasi terumbu karang. Nah, kalau kami dari Oceanara itu sebenarnya tidak melakukan praktis restorasi terumbu karang, hanya saja mendukung melalui penelitian-penelitian yang kami lakukan, gitu, penelitian-penelitian yang ingin kami publikasikan. Bagaimana sih cocoknya untuk melakukan transplantasi karang di Pulau Seribu, gitu, karena notabene kami adalah ya peneliti muda lah istilahnya, peneliti muda yang punya mimpi untuk melakukan scientific tourism gitu. Jadi berpariwisata tapi sambil melakukan aksi konservasi, aksi saintifik seperti itu. Nah, jadi di program yang saya buat berdasarkan dari SOA dan dukungan dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, itu kami saat itu melakukan penanaman bibit 60 bibit kalau nggak salah ya, atau 60 atau 40 bibit, saya agak lupa jumlahnya. Tapi yang pasti saat mau melakukan penanaman, kami menemukan 2 bongkahan karang yang jatuh atau terguling. Gitu. Jadi ini ada karang digitet jatuh terguling gitu ya. Terus ini juga ada karang dari karang taburet, Acropora taburet, dia jatuh terguling gitu. Nah, daripada dia mati gitu kan, daripada dia tertimbun, ya sudah kita lakukan transplantasi karang aja. Kebetulan di sana di Pulau Kelapa II itu banyak konblok karang yang sudah mati gitu. Ya udah akhirnya kami bersihkan, kami jadikan area penelitian gitu. Nah, so far sebelum kita ngomongin tentang
sebelum kita ngomongin tentang transplantasi yang Oceanara lakukan gitu ya. Nah, ini saya mau ngomongin dulu struktur perbedaan dan kelebihan struktur yang ada di yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika restorasi kan fungsinya adalah untuk mengembalikan ya tadi kan ya, mengembalikan unsur hayati kan. Nah, sebenarnya ada beberapa metode-metode yang menurut saya pribadi cocok dengan konsep restorasi, tapi tidak secara permanen. Gitu. Kayak misalkan metode RAK ini. Metode RAK ini dikonsepkan tidak untuk ditanam secara permanen, namun dikonsepkan ketika sudah tumbuh sebagai karang yang medium, ketika tumbuh sebagai karang yang sudah dewasa seperti itu, sekitar 10-15 cm, dia dipindahkan ke tempat yang lebih kokoh. Karena ketika dia ada di sini, mungkin medianya dikonsepkan medianya tidak kuat ya, mungkin bisa patah, bisa terbalik gitu, sehingga harus dipindahkan. Nah, berbeda dengan konsep penanaman transplantasi karang di konblok ini. Konblok ini kokoh gitu. Jadi ketika kita tanam di satu tempat ya sudah, biarkan saja dia besar di sini gitu. Jadi tidak usah dipindahkan lagi, dan tidak usah diotak-atik lah istilahnya. Kita cukup hanya untuk membersihkan karang-karangnya saja. Nah, begitu pula dengan yang karang gantung. Sebenarnya karang gantung ini difungsikan sebagai stok ya, bukan untuk dijadikan dijadikan permanen lah istilahnya, transplant permanen. Karena karang gantung ini juga akan tumbuhnya menurut saya melawan kodrat. Yang mana terumbu karang itu biasanya ada base-nya, ada dasarnya yang menempel pada substrat keras. Sedangkan karang gantung ini tidak ada substrat kerasnya, karena kan dia digantung. Sehingga pertumbuhan karang di metode di struktur karang gantung itu membulat. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan mana base, mana atasnya gitu. Ini membulat semua gitu. Dan ketika semuanya jadi besar, ini bisa berpotensi jatuh. Mungkin juga karang yang saya temukan ini, yang digitet, ini mungkin juga adalah hasil karang yang digantung, karena kalau saya lihat dari foto ini semuanya membulat nih, di bawah itu ada titik aksialnya juga seperti itu. Ini mengenai karang gantung. Ini mengenai struktur heksagonal. Nah, struktur heksagonal juga di beberapa tempat dijadikan struktur permanen. Tapi menurut saya, lagi-lagi ini menurut saya, karena memang saya tidak tanya ke orang yang membuat struktur ini apakah dipermanenkan ataupun tidak. Tapi menurut saya struktur karang heksagonal yang saya tampilkan ini tidak bisa dijadikan permanen. Karena waktu saat saya monitoring, struktur ini bisa terbalik-balik gitu. Karena mungkin yang kita tahu struktur heksagonal itu dilakukan di Bali ya, Nah, terus dia kan strukturnya agak pendek tuh. Nah, kalau yang ini karena Pulau Seribu itu tantangannya adalah sedimentasi, tantangannya adalah pasir gitu. Jadi struktur heksagonalnya dibuat tinggi. Nah, ketika dibuat tinggi ternyata ada kelemahan. Kelemahannya adalah gampang terbalik-balik gitu. Nah, terus juga terlihat nih di struktur yang ini entah karena belum, entah karena memang nggak akan ya, tapi titik pertumbuhan karang yang
titik pertumbuhan karang yang ditransplantasikan saat saya monitoring dahulu itu ada di bagian bawahnya malah. Jadi dia tidak membentuk base, tapi dia malah tumbuh di bagian bawah, di bagian karang yang bagian yang lukanya gitu. Jadi seperti karang yang digantung. Tapi saya belum pernah lihat lagi nih sekarang kondisinya seperti apa. Nah, ini cerita mengenai apa yang saya pernah lakukan ya. Jadi saya pernah melakukan penanaman terumbu karang atau restorasi itu dengan transplantasi di tahun 2019. Akhir tahun 2019 menuju tahun 2020. Nah, ini ukurannya hanya sekitar 3-4 cm. Tapi karena waktu itu, jadi penelitian saya itu dilatar belakangi banyak sekali, ya mayoritas ya, transplantasi di Pulau Seribu itu pakai Acropora branching. Tapi kenapa Acropora branching aja sih gitu kan? Kan jadi kalau saya bilang sih kurang enak dilihat ya, karena kan lebih enak beragam gitu, lebih enak beraneka-ragaman, lebih berwarna-warni, terus kita ngeliatnya juga nggak bosen gitu kan. Karena tadi tujuan kami adalah scientific tourism gitu. Walaupun kita ngomongin tentang scientific, tetap harus ada pemanfaatannya, harus menarik gitu. Jangan sampai scientific ini dibikin kaku. Tapi scientific ini ketika dibikin menarik, akhirnya banyak orang yang tertarik dan banyak orang juga yang ingin melakukan scientific, melakukan hal-hal yang scientific. Nah, oleh karena itu, kami coba sebenarnya gimana kalau misalkan kita transplantasikan digitate menjari gitu ya, karang Acropora yang menjari. Gimana kalau misalkan kita melakukan transplantasi yang tabulate, gimana cara kalau misalkan kita melakukan transplantasi yang branching juga nih, ini yang branching juga. Nah gitu. Terus sebenarnya saya juga mau mencoba di bagian tengah, gitu. Karena strukturnya balok kotak-kotak gini, saya sebenarnya pengen coba melakukan transplantasi di bagian sisi sini nih, atas usulan dari Pak Isa ya. Jadi coba nih bikin di yang di sebelah kiri sini gitu kan. Tapi ternyata karena dilatar belakangi karang-karang yang jatuh gitu ya, karang-karang yang ada di bagian tengah, yang ada di bagian tengah konblok ini, ternyata walaupun walaupun ada di pasir, itu bisa tumbuh gitu dan bisa bagus. Oleh karena itu, bagaimana kalau misalkan kita angkat sedikit, tempelin di sisi-sisinya gitu. Dan juga alga yang ada di bagian miring ini relatif lebih sedikit dibandingkan alga yang ada di dataran. Nah, harusnya lebih cocok dong kalau misalkan kita tempelkan transplantasi itu di bagian sisi-sisi temboknya gitu. Tapi karena sulit, karena waktu itu kurangnya peralatan, ini harus dibor dulu, jadi kami nggak jadi tuh melakukan yang ada di pinggir. Namun penelitian kami melakukan transplantasi yang ada di atas dengan 3 life form yang berbeda. Nah, ketiga life form yang berbeda ini sudah dilakukan monitoring nih di bulan keempat. Nah, sudah buat juga tulisannya, karena tujuan kami adalah berbasis penelitian kan. Nah, saya juga disindir nih sama Mas Begin atau Bang Begin ya. Kalau peneliti nggak nulis ya bukan peneliti. Gitu kan. Udah tulis gitu kan. Nah, akhirnya semenjak Bang Begin bilang kayak gitu, saya membulatkan tekad untuk banyak menulis lah istilahnya seperti itu. Oleh karena jadi hasilnya kurang lebih sama dengan yang Pak Nurholi sampaikan, bahwa 1 bulan itu sekitar 1 cm. Kalau di sini bilangnya 1,6 gitu kan. Nah, terus dengan survival rate-nya itu yang paling di 7,2. Nah, kalau misalkan memang yang paling bagus, yang paling cepat tumbuhnya itu kan yang ini ya, yang branching. Nah, tapi berbeda dengan survival rate.
justru yang survival rate di branching ini rendah. Yang paling bagus itu di tabulate sama digiter. Gitu. Dan Wow. Sekarang kita masuk ke ruang sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau dari adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi restorasi karang dari Bapak Nurholis dan Bapak Firly? Di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi saya coba prioritaskan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang raise hand. Apakah ada sebelumnya? Materi sangat menarik. Belum ada ya, saya coba bacakan dari kolom chat dulu ya Pak. Dari Bapak Ahmad Daniel Effendi, izin bertanya, adakah data spasial terkait adakah data peta spasial yang valid terkait kerusakan terumbu karang di Indonesia? Aksesnya di mana? Lalu sejauh apakah kebijakan perlindungan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, seperti peraturan dan regulasi, mampu untuk menekan laju kerusakan ekosistem pesisir? Apakah penegakannya sudah bagus di lapangan? Lalu bagaimana tantangan bleaching karena perubahan iklim yang relatif sulit pengendalian dan penanganannya? Nah, mungkin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, Bapak Nurholis dan Bapak Firly, terkait pertanyaan ini. Apakah ada tanggapan Pak terkait pertanyaan ini, Bapak Nurholis dan Bapak Firly? Ya, Pak Steve. Sejauh ini, langsung saja Pak Steve ya. Langsung saja Pak. Sejauh ini kalau sepengetahuan saya, data spasial itu untuk terumbu karang mungkin saya belum tahu, secara pribadi saya belum tahu. Dalam kebijakan satu peta yang dimana BIK menjadi salah satu sumber data yang bisa kita peroleh, itu pun masih sulit kita dapatkan informasi. Kalau itu untuk ekosistem terumbu karang, kalau secara spasial data-data mangrove terakhir saya lihat ada salah satu tools yang ternyata dikembangkan oleh IPB, namanya Forest kalau tidak salah, dan tools itu bisa dipasang di salah satu aplikasi untuk mendapatkan informasi time series yang produk datanya mangrove itu dari KLHK. Tetapi baru kemarin saya coba, hanya tersisa mangrove sekunder saja yang bisa diakses. Mangrove primernya sudah tidak bisa. Jadi secara umum sebenarnya saya juga belum bisa mendapatkan informasi yang baik tentang data spasial yang tersedia, baik di seluruh ekosistem pesisir. Kemudian regulasi banyak sekali tentang perlindungan terhadap ekosistem pesisir. Beberapa regulasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan malah sudah merambah pada beberapa kegiatan yang berkewajiban melakukan kompensasi apabila ekosistem pesisirnya terkonversi, seperti peraturan-peraturan tentang pelaksanaan kegiatan reklamasi. Tadi di presentasi juga saya sudah sampaikan bahwa ada konversi ekosistem terumbu karang yang begitu besar. Kalau tidak salah, peraturan Menteri 25 tahun 2019 saya lupa, yang jelas memberikan arahan tentang bagaimana kewajiban setiap pelaksana kegiatan di wilayah pesisir untuk melakukan kompensasi atau melakukan pergantian terhadap ekosistem pesisir apabila dalam kegiatannya itu dianggap melakukan konversi dan sebagainya. Nah, saya kira itu kemudian ya kita memang terancam dengan banyak sekali, terutama global warming atau perubahan iklim. Tapi yang menarik, saya perlu juga menyampaikan dari sekian banyak data pemutihan di seluruh Indonesia, itu di wilayah kami di perairan timur itu jarang tercatat. Tapi sebenarnya menjadi ada dua hal yang bisa kita lihat, apakah memang tidak ada datanya atau memang
di wilayah timur itu tidak sama sekali dipengaruhi oleh kenaikan suhu yang menyebabkan bleaching massal di hampir beberapa wilayah di Indonesia. Kalau saya mungkin yang pertama, mungkin tidak ada data yang lebih kuat untuk menginformasikan bahwa bleaching itu jarang kita temukan terjadi di perairan timur Indonesia. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin sementara itu Pak Steve. Terima kasih Pak Nurholis. Kalau dari Bapak Firly, apakah ada tanggapan Pak terkait Baik, dari Bapak Ahmad Dhani? ya terima kasih. Tadi ada kalau nggak salah 3 pertanyaan ya saya bacakan. Jadi kalau misalkan untuk peta spesial yang kerusakan terumbu karang di Indonesia, khususnya di Indonesia, saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat dan belum pernah nemu. Jadi kalau kerusakan terumbu karang itu apa ya? Masih sifatnya satu jurnal seperti itu yang saya temukan ya. Jadi nggak ada map nih di Indonesia. Oh di bagian Sumatera karangnya di bagian mana yang rusak, di bagian mana yang tumbuh. Karena definisi rusak itu apa sih sebenarnya gitu kan? Karena ini konsepnya adalah kampus Merdeka Belajar ya. So saya mau coba bikin secara konsep dulu nih. Definisi rusak itu apa? Gitu. Definisi rusak adalah yang tadinya bagus menjadi patah, ya kan? Yang tadinya hidup menjadi mati, seperti itu. Nah, definisi rusak kan seperti itu ya. Sehingga harus ada baseline monitoring. Nah, kayak gitu. Belum bisa dikatakan ketika dia mati gitu kan, terus atau rubble gitu kan, terus ternyata kita katakan rusak. Nah, bisa jadi memang dari dulu sudah seperti itu, dari jam dulu. Jadi rusak itu definisinya ada jangka gitu. Saya harap ada jangka gitu. Ada jeda. Oh, ini rusak nih dari tahun segini sama tahun segini ini rusak gitu. Nah, sehingga kalau ditanya pernah lihat apa enggak, ada atau enggak, ya saya sih belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat. Terus kalau misalkan kebijakan perlindungan ekosistem pesisir gitu ya. Nah, kebetulan saya ngomongin fokusnya di Pulau Seribu dan ada stakeholdernya nih, ada Taman Nasional Kepulauan Seribu yang hadir. Terima kasih. Jadi saya mau cerita aja gitu. Kebetulan di Taman Nasional Kepulauan Seribu itu saya sering main ke sana ya. Itu saya jujur aja bahwa penjagaannya kurang dikarenakan saya tahu sendiri staff-staffnya sedikit gitu ya. Staff-staffnya sedikit. Untuk menjaga kawasan yang sebegitu luas tidak mungkin dilakukan oleh satu pemerintah saja atau satu instansi saja. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua karena ini kan ngomonginnya juga IPB ya gitu kan, dan IPB yang dekat dengan Kepulauan Seribu untuk melakukan aksi dan kolaborasi untuk sama-sama memberikan edukasi kepada pengunjung, kepada wisatawan untuk menekan laju kerusakan ekosistem tersebut gitu. Kalau misalkan mau berkunjung ke Kepulauan Seribu ya harusnya bagusnya kayak gimana dan segala macam. Karena kalau misalkan dibilang penjagaan dan yang ditugaskan menjaga hanyalah instansi-instansi penegak hukum, itu tidak bisa dilakukan dan tidak akan pernah efektif seperti itu. Lalu bagaimana tantangan dengan bleaching, perubahan iklim yang relatif sulit penanganannya? Ya mau nggak mau, walaupun sulit, walaupun susah gitu. Ini langsung aja sama nih pertanyaannya dengan pertanyaan yang bagaimana caranya merestorasi Pulau Kondingareng, KK Sulawesi Selatan gitu kan. Banyak yang sudah patah, nggak ada yang instan ya. Namanya kita mau merestorasi itu nggak ada yang instan, nggak bisa gitu. Jadi walaupun sulit, walaupun lama, walaupun mahal biayanya gitu kan, walaupun harus disikatin setiap hari, tenaganya harus banyak kebuang, walaupun tadi Pak Nurholis sudah cerita juga stakeholdernya susah banget gitu ya, karena kan harus dilakukan oleh masyarakat lokal gitu ya. Nggak mungkin teman-teman IPB semua yang
harus melakukan terjun ke lapangan itu kan, dari Bogor langsung ke Sulawesi, dari Bogor langsung ke Kalimantan gitu kan. Itu kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus melakukan juga edukasi kepada masyarakat lokal sebagai bagaimana caranya agar program ini sustainable dan bisa berlangsung dan sustainable seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ketika tidak ada cara yang efektif, tidak ada jalan pintas untuk melakukan restorasi terumbu karang, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga. Yang paling penting bagaimana kita menjaga kelestarian terumbu karang itu sendiri. Ada hal lagi yang menarik, Mas, sebenarnya ketika kita ngomongin tentang restorasi ya. Restorasi kan tadi menjaga keanekaragaman itu dengan jenis yang asli ya. Nah, itu kan ya, upaya gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa kaitkan dengan 3 pilar konservasi. Apa itu? Yang pertama adalah pengawetan. Kalau misalkan dari undang-undang pengawetan ya. Tapi kalau saya sih penelitian. Kalau saya. Tapi kalau misalkan oke lah kita ngomongin tentang pengawetan aja, kan. Terus yang kedua pengembangan, tuh kan. Dan yang ketiga pemanfaatan. Nah, saya sih sebenarnya pro pemanfaatan. Karena kalau misalkan kita tidak manfaatkan itu keanekaragaman itu hilang. Ya, itu hilang. Karena apa? Misalkan seperti ini. Terumbu karang yang banyak dimanfaatkan untuk diperjualbelikan gitu kan, maka karang itulah yang akan banyak di pasaran. Gitu. Sekarang Acropora banyak ditransplantasikan, berarti Acropora banyak dimanfaatkan untuk kegiatan kan, sehingga genus itulah yang akan sustainable. Atau kalau susah analogikan itu, pisang itu banyak tuh, ada pisang raja, ada pisang tanduk, ada pisang kepok, ada pisang Ambon lumut, ada pisang apa segala macam. Tapi kalau misalkan kita cuma ngomongin kalau cuma kita makan pisang Ambon lumut aja, memanfaatkan pisang Ambon lumut aja, dan pisang-pisang yang lain tidak dimakan, akhirnya semua orang cuma nanam pisang Ambon lumut aja, dan akhirnya tidak lagi berkeanekaragaman seperti itu. Nah, sehingga cara yang efektif tidak ada, ya, tidak ada jalan pintas. Yang pasti kita yang paling bagus adalah kita menjaga ekosistem tersebut dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Walaupun ekosistem itu masih bagus, tidak ada salahnya kita melakukan transplantasi karang, sehingga stok dari karang-karang tersebut tetap terjaga dan tetap digunakan, karena pemanfaatan sumber daya alam adalah bagian dari konservasi. Mungkin itu Mas dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firly dan Pak Nurhalis jawabannya. Bagaimana Pak Ahmad Daniel Fendi, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Kalau masih ada yang kurang clear gitu. Tidak ada kali ya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan. Cukup Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak Daniel Effendi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini mungkin untuk masing-masing narasumber. Ini dari Pak Suryo. Mungkin ini ditujukan untuk Pak Firly kali ya. Sedikit saran dari pengalaman, untuk struktur heksagonal harus berdekatan dan diikat satu sama lain untuk menghindari struktur terbalik ketika ada gelombang atau arus yang kencang, sehingga bisa permanen. Nanti mungkin bisa ditanggapi sama Pak Firly terkait hal ini ya. Kemudian untuk Pak Nurholis, ini ada Pak dari Pak Mujianto. Mohon bisa diceritakan Pak bagaimana mengawali kegiatan tersebut sehingga pihak perusahaan berkenan mendanai kegiatan yang sudah Bapak dan tim laksanakan. Begitu. Monggo dijawab mungkin dari Pak Nurholis dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Steve. Mungkin yang sedikit saja yang pertama tadi yang Pak Suryo, kebetulan Pak Firly di Ternate ada kegiatan dari KLHK dengan struktur yang seperti tadi yang heksagonal. Mereka menyebutnya spider block ya. Dan kebetulan kami juga diminta untuk bersama-sama dengan KLHK melaksanakan itu. Memang konstruksinya dihubungkan, kaki-kaki yang 6 itu saling terhubung, dan mereka nyatakan bahwa itu adalah sudah diuji coba di beberapa lokasi,
kemudian sangat tahan gelombang, sehingga saya menawarkan beberapa 2 lokasi yang memang gelombangnya sangat tinggi. Ini sudah setahun ini, dan karena kaki-kakinya saling terhubung, ya sampai saat ini belum ada yang gelombangnya cukup tinggi, tapi belum ada yang terbalik. Ada pernah terbalik, tapi karena kena jangkar. Jadi begitu ada yang berlabuh, kemudian jangkar, jangkarnya ditarik, dan ada 1-2 blok yang. Nah, jadi itu informasi saja tambahan. Nah, Pak Mujianto, awal mulanya itu seperti Alkisah yang tadi saya sampaikan, kami dengan perusahaan itu beberapa kali melakukan kegiatan. Kebetulan juga kami sudah lama terhubung dengan perusahaan dalam kegiatan membantu mereka untuk kegiatan monitoring ekosistem pesisirnya dalam kebutuhan dokumen lingkungan mereka. Nah, sehingga satu saat mereka menghubungi kami untuk meminta kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir. Jadi terumbu karang dan ekosistem mangrove. Nah, dalam diskusi itu kami sampaikan kalau kami yang melaksanakan, selesai kegiatan rehabilitasi, transplantasi ataupun penanaman mangrove, maka selesai sudah kegiatannya. Nah, kita tidak bisa menjamin kalau pihak perusahaan meskipun terlibat bersama-sama kemudian mampu melaksanakan kontinuitas kegiatannya, mungkin tidak bisa terjamin. Nah, muncullah ide pada saat itu bagaimana kalau kita berdayakan masyarakat. Nah, itu awal mulanya, dan mereka setuju dengan itu. Keputusannya waktu itu kita melakukan FGD, pihak pemerintah ada, pihak kecamatan, pihak desa, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Mereka sangat menyetujui itu karena masyarakat akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang nantinya mereka diharapkan berperan lebih jauh. Makanya tadi, tapi kami tetap menyampaikan ke pihak perusahaan bahwa kami akan punya waktu dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan pendampingan terhadap mereka. Sehingga apabila kami nilai dan kami evaluasi mereka telah siap, maka akan kami serahkan kembali ke perusahaan untuk melanjutkan ini. Karena seperti tadi Pak Fili sampaikan, kami tidak mungkin akan selamanya berada di sana. Sehingga masyarakat menjadi faktor utama yang seharusnya berperan di dalam konteks ini. Tapi tadi tantangannya luar biasa karena sudah lama kegiatan itu berlangsung di sana, kegiatan pertambangan berlangsung dan ada pergeseran. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada bagian awal itu mereka selalu tanyakan kami digaji berapa, karena memang perubahan itu terjadi di mereka. Jadi sangat berat perjuangan kami untuk bisa memberikan penjelasan kepada mereka, ini bukan soal gaji dan apa, tetapi ini untuk kepentingan Anda. Itu. Dan pihak perusahaan dalam hal ini bersedia untuk mendampingi mereka, mulai memberikan reward, menyiapkan sarana prasarana mereka dan seterusnya. Nah, karena kita hindari ke pihak perusahaan, jangan sebutkan ini sebagai gaji, karena kalau ini sebagai gaji maka mereka akan bekerja kalau ada gaji, dan itu berhasil. Tetapi dalam perkembangannya, ya tadi karena dari awal volunteer ini tidak bisa bergabung dengan baik, seperti tadi sudah masuk, begitu tanya gajinya berapa tidak bisa diberikan penjelasan, keluar. Nah, tapi ternyata masih ada beberapa orang yang bisa kita kerahkan, dan harapannya itu pada saat kami serahkan ke perusahaan, perusahaan tetap mendampingi mereka untuk menularkan ini ke desa-desa sekitar. Nah, tetapi oleh karena itu setelah berakhirnya kegiatan kami masih diminta oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi setiap 6 bulan. Nah, ini yang besok lusa hari Rabu kami akan ke sana karena sudah ada kabar dari kelompok, mereka sudah siapkan anggota baru. Nanti kita lihat strateginya bagaimana. Di mangrove juga begitu, mereka sudah bisa melakukan pembibitan. Jadi ini berlangsung di ekosistem mangrove dan terumbu karang. Mereka sudah bisa melakukan pembibitan, bahkan kemarin sudah dikomersilkan bibit mereka untuk digunakan di beberapa kegiatan. Nah, cuman itu, begitu kita tinggalkan dan pihak perusahaan mungkin tidak optimal dalam melakukan pendampingan kepada mereka, ya pada akhirnya kabar terakhir seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu Pak Stephen informasinya.
Baik, terima kasih Pak. Jadi dari niat yang baik akhirnya perusahaan itu memberikan reward ya Pak ya untuk masyarakat setempat begitu Ya, ya. apabila prestasi mereka diukur dari laporan dan kita menjustifikasi laporan mereka. Oke, ini yang terjadi, perusahaan memberikan reward. Oke, kalian perlu apa? Kita perlu bangunan untuk rumah informasi, ya itu disiapkan perusahaan. Kita perlu peralatan diving, itu disiapkan meskipun secara bertahap, tidak sekaligus. Itu kira-kira. Luar biasa Pak. Semua bermula dari niatan yang baik untuk menjaga dan Ya, melestarikan ya. lingkungan ya Pak. Ya. Sungguh inspiratif. Untuk Pak Firly, silakan Pak untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih. Mengenai struktur heksagonal tadi ya. Nah, ya memang kalau di Bali tadi saya sampaikan spider gitu. Tapi kalau spider kan tadi saya sampaikan juga pendek ya gitu ya strukturnya, dan kalau di Kepulauan Seribu itu yang tadi saya sampaikan strukturnya tinggi gitu. Jadi saya sampaikan itu heksagonal. Nah, sarannya sangat bagus ya, karena memang kalau saya pribadi ini baru tahu juga nih, yang terpenting adalah kaki-kakinya nyambung gitu. Terima kasih juga nih sarannya langsung didengar oleh stakeholder nih, Taman Nasional Kepulauan Seribu kebetulan hadir juga gitu kan ya. Mungkin kita bisa akan perbaiki selanjutnya seperti itu aja Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Firly. Dari BTNKPS Bapak Isa Yusidarto ini ada tanggapan juga, tadi membicarakan terkait data spasial ya ke Kerusakan Karang. Mulai tahun 2022, mulai tahun ini berarti BTNKPS akan melakukan mapping dan ground check dengan nomenklatur open area menggantikan kerusakan. Wah, jadi langsung terjawab juga nih untuk perintah tadi dari Pak Effendi ya. Untuk di Pulau Seribu nanti akan ada mapping dan ground check dari BTNKPS. Nah, ini Mas saya menanggapi juga sedikit Mas. Boleh, nah, Pak. Ini karena jadi saya setuju ya dengan Pak Isai kebetulan ya memang kita sering diskusi gitu. Karena yang namanya kerusakan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang tadinya bagus, yang tadinya hidup, sekarang rusak gitu kan, sekarang patah, sekarang mati gitu. Nah, kalau nomenklaturnya open area saya setuju gitu dengan Pak Isai. Karena ya sudah, yang namanya open area adalah area yang tidak tertutup terumbu karang gitu kan. Kalau misalkan kita monitoring terumbu karang kan coverage area gitu ya, area tertutup gitu ya, area yang tercover oleh terumbu karang ya. Nah, sekarang berapa sih open areanya gitu. Nah, ini setuju banget nih Pak. Semoga bisa cepat direalisasikan programnya. Izin menambahi kalau diperlukan keterangan. Boleh, Pak Isai, silakan. Oke. Jadi kegiatan bagi kami itu harus ada de facto dan de jure. De facto nyata, itu ada yang tidak beres di tingkat tapak. Tetapi ketika kita melakukan kegiatan untuk membereskan di tingkat tapak, itu perlu perlindungan hukum, itu perlu payung hukum. Bagaimana kita mau mengeluarkan anggaran kalau tidak ada payung hukumnya? Itu bisa kita diciduk KPK langsung nih, karena kami kan pusat ya. Makanya dalam 2 tahun pandemi ini kita berpikir keras. Akhirnya keluarlah peraturan Dirjen yang turunan dari PP 28 tahun 2021 dan turunan terusnya sampai keputusan Menteri dan akhirnya keputusan Dirjen. Dengan paradigma baru, kita jangan lagi bicara suatu kerusakan. Toh kerusakan ini sudah tidak bisa dibedakan kalau udah jangka waktunya panjang. Makanya tercetuslah nomenklatur open area dalam Perdirjen itu yang akan melindungi kami dari jangkauan ketika dan akan mendasari kami payung hukum ketika ada sesuatu masalah. Nah, inilah yang sebenarnya diperlukan mindset seperti ini. Dan kayaknya dalam ground check dan mapping open area ini kita akan menggandeng ITB. Karena kebetulan kita yang paling dekat ya. Dan sudah ada dalam 2 tahun ini udah bicara-bicara dengan ITB. Nah, cuman ya memang mungkin Pak Hawi sudah paham. Pak Begi sudah paham. Kami punya kegiatan, tapi kami tidak mampu melaksanakan sendiri. Pertama itu. 2, uang kami juga terbatas. Nah, bagaimana kalau nanti perkumpulan
diver itu mampu membantu kami. Ya kalau hanya sekedar makan sama transport kami siap lah ya. Ya bagaimanapun kami bisa mengakali uang-uang yang sebenarnya tidak bisa dipakai untuk sesuatu bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna atau lebih efektif. Nah lewat Skores ini aku ingin menggugah nih Skores bagaimana dukungannya. Karena terus terang pasti tenaga dana kami terbatas, tapi kami ingin mencakup area ini, open area ini. Mungkin itu saja PR yang akan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Isai untuk tanggapannya. Jadi dari PB mungkin siap membantu, dari Bang Begin dan Bang Hawis mungkin sudah siap untuk membantu. Apakah dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Seperti tadi ada yang raise hand ya, dari Bu Rila ya. Bu Rila. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan. Yang saya tanyakan kan masalah saat ini yang belum terselesaikan itu yaitu perusakan ekosistem ya. Yang saya tahu informasinya, kebetulan saya mungkin bukan disiplin keilmuannya di bidang ini gitu ya. Nah, terumbu karang ini kan memiliki 100 tahun katanya ya untuk mencapai ketinggian 1 meter gitu ya. Nah, berarti kan lama gitu ya Pak. Nah, ketika ada terumbu karang yang rusak berarti kan butuh waktu yang lama lagi ya. Nah, kehancuran terhadap ekosistem khususnya terumbu karang itu ada 2 faktor berarti ya, ada faktor alam dan manusia. Nah, yang saya tanyakan di sini kan tindakan manusia itu suka ada yang ingin mengeksploitasi keindahan bawah laut ya. Jadi membuat bisa menghilang atau sebagian rusak. Nah, bagaimana, apakah tindakan manusia ini sudah ada nggak regulasinya atau penegakan hukumnya yang diterapkan, khususnya ya sanksinya gitu terhadap kegiatan seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Rila untuk pertanyaan. Jadi terkait apakah sudah ada sanksi nih untuk tindakan-tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang merusak terumbu karang. Bagaimana Pak Nurholis dan Pak Firly? Ya, saya duluan Pak Firly. Boleh Pak Nurholis duluan. Akan bisa nanti dilengkapi oleh Pak Firly. Ibu Rila ya. Karena keragaman terumbu karang atau dari berbagai spesies sekarang itu memang pertumbuhannya berbeda dengan mengukur pertumbuhan biota yang lain seperti ikan atau yang lain, karena ukuran pertumbuhan dari karang itu berdasarkan pembentukan kerangka kapurnya seperti tadi banyak dijelaskan Pak Firly, dengan bentuk yang berbagai macam. Jadi setiap pengukuran pertumbuhannya didasarkan pada kalsifikasinya atau pembentukan kerangka kapurnya. Nah, sehingga setiap spesies mempunyai kemampuan untuk mengendapkan kapur berbeda-beda, sehingga akan berbeda juga dalam laju pertumbuhannya, kira-kira begitu. Nah, dalam kegiatan rehabilitasi seperti tadi Pak Firly sudah sampaikan, biasanya orang cenderung memilih sampel atau ya yang mau ditransplantasi itu dengan jenis-jenis atau spesies yang pertumbuhannya agak cepat, sehingga karena ini bypass kita melakukan proses perbanyakan karang dengan jalan pintas, jadi tidak menunggu dia dari juvenil menjadi besar, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan tekanan terhadap ekosistem ini, banyak regulasi yang sudah dibuat, termasuk regulasi besarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 ya. Saya terus terang jarang menghafal regulasi-regulasi nomor dan tahunnya. Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di situ sudah sangat tegas termuat di dalam undang-undang itu bagaimana sanksi-sanksi terhadap perusakan ekosistem wilayah pesisir. Kemudian turunan-turunan dari regulasi-regulasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan pada kegiatan-kegiatan konversi lahan pun sudah ditegaskan. Dan sanksinya juga
Tetapi ya realitasnya bahwa itu tidak berjalan dengan baik karena berbagai hal saya kira. Banyak juga tuduhan terhadap kegiatan-kegiatan wisata juga merupakan salah satu penyebab kerusakan terumbu karang juga karena aktivitas langsung berhubungan dengan terumbu karang dan sebagainya. Jadi saya kira itu beberapa tanggapan dari saya Pak Steve. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurholis. Ada yang ditambahkan, Pak Firly? Ya, saya mau menambahkan, Mas. Jadi gini, kalau berkaitan dengan kerusakan terumbu karang, ya, ataupun ataupun kerusakan pencemaran yang lainnya, ya, pada umumnya yang ada di Indonesia, itu pasti bergantung pada skalanya, ya, bergantung pada skalanya. Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan manusia yang besar, misalkan terumbu karang tersebut tertabrak oleh kapal laut, gitu kan. Nah, itu sudah jelas undang-undangnya ada di KLHK. Seperti kasus kapal Caledonia Sky yang menabrak terumbu karang, yang kandas di perairan Raja Ampat beberapa tahun lalu, itu sudah jelas ada peraturannya seperti itu. Nah, tapi yang kecil-kecil ini nih yang susah untuk diregulasi. Contohnya yang kecil itu apa sih, gitu kan? Kerusakan terumbu karang diakibatkan mass tourism atau misalkan oleh wisatawan, finning dari wisatawan. Itu susah tuh regulasinya. Kerusakan terumbu karang diakibatkan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Itu mau gimana tuh mau menegakkan hukumnya, gitu kan? Nah, oleh karena itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu regulasinya seperti apa, gitu kan? Oleh karena itu, regulasinya adalah melakukan regulasi secara umum juga. Misalkan di wisata membatasi jumlah wisata, mendata daya dukung lingkungan atau mendata daya dukung suatu kawasan wisata. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang alat tangkap ikan melakukan pembatasan jenis alat tangkap ikan. Nah, seperti itu. Paling kalau ditanya regulasi, ya jawabnya seperti itu. Kalau misalkan setiap orang yang merusak terumbu karang harus ada hukumannya gitu. Nah, itu susah. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firly untuk jawabannya. Mungkin kalau saya boleh nambahin dikit, selain regulasi kita butuh edukasi sih terkait hal ini ya. Jadi makanya Bapak Ibu ajak rekan-rekannya untuk join Scouts kita di episode ke-6 dan selanjutnya. Supaya kita sadar nih akan pentingnya terumbu karang itu untuk kehidupan manusia ke depannya. Saya rasa kita cukupkan Bapak Ibu karena mengingat waktu juga sudah mau jam 5. Tuh dari wakil Kepsek nih, teman-teman yang berminat di boleh kontak panitia. Karena waktu sudah mau pukul 5, kita coba akhiri untuk pertemuan Scouts kita yang kelima pada sore hari ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Nurholis Wahidin dan Bapak Firly Rahman Hakim Fauzi.